Saudariku muslimah yang berbahagia, ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita-wanita yang paling utama, wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Asy binti Muzahim, dan ada Maryam binti Imran. Hadis ini hadis yang sahih. Saudariku muslimah yang berbahagia, kita perlu membuka lembaran-lembaran hidup mereka. Apa yang menyebabkan mereka kemudian tercatat dalam sejarah sebagai wanita-wanita yang utama, sebagai wanita-wanita yang mulia, dan bahkan mereka adalah wanita-wanita penduduk surga. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok seorang wanita yang mulia, seorang istri yang mulia dan teladan bagi seluruh wanita yang ada di dunia ini. Ia adalah seorang istri yang menjaga suaminya di setiap keadaan, hadir di setiap waktu, menghibur suaminya di kala sedih. Dan yang terpenting, tahukah Anda bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha itu pernah cemburu kepada Khadijah. Ya, Khadijah itu sudah wafat ketika itu, tetapi dia cemburu kepada Khadijah karena saking tingginya dan mulianya Khadijah, kedudukan Khadijah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah sosok wanita yang hadir menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbukti ketaatannya kepada suami, yang terbukti mampu menjaga kehormatannya, dan terbukti dia sabar menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hari-harinya. Yang kedua, ada Fatimah binti Muhammad, adalah seorang wanita yang sangat disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita Fatimah ini adalah wanita yang sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siapa yang membuat Fatimah marah berarti sama dengannya, sama halnya dia membuat saya marah. Dan dia adalah sosok wanita yang soleha, wanita yang mandiri, wanita yang tawaddu, wanita yang sangat memuliakan suaminya Ali bin Abi Thalib dan sangat memuliakan ayahnya. Dan terbukti dalam catatan sejarah, dia adalah seorang wanita yang betul-betul memiliki kesabaran dan ketawaduan dan mampu menjaga dirinya dan kehormatannya. Dan yang ketiga, ada seorang wanita Asy binti Muzahim, adalah wanita yang kuat di saat ujian itu datang. Dia adalah wanita yang sabar di saat derita menimpanya, wanita yang istiqomah saat semua kesesatan, berbagai macam kesesatan itu menyebar di rumahnya, karena dia adalah seorang perempuan, seorang wanita istri dari orang yang pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Maka Asy binti Muzahim adalah wanita yang sangat kuat, terbukti dia kuat, terbukti dia sabar, terbukti dia istiqomah. Dan bahkan dia adalah seorang wanita yang beriman walaupun dia hidup di kerumunan manusia yang musyrik, bahkan suaminya sendiri melakukan kemusyrikan yang sangat tinggi, tetapi dia mampu melewati itu semuanya karena terbukti Asy binti Muzahim ini adalah seorang yang wanita yang istiqomah ketika beriman, sabar ketika beriman, dan dia mampu mengistiqomahkan dirinya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Dan yang terakhir, ada wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita yang utama, sebagai wanita yang mulia, adalah Maryam binti Imran. Dia adalah seorang wanita istimewa, dan dia adalah seorang wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kepribadiannya, menjaga dirinya, yang mengabdikan dirinya sejak belia. Maryam binti Imran adalah wanita yang menjaga kehormatannya sejak dia kecil, sejak dia belia. Dia sudah mengabdikan dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dia mampu menjaga dirinya sejak kecil, dia menjaga kehormatannya sejak kecil, bahkan sampai-sampai ketika malaikat datang kepadanya
dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya, sampai kemudian dia dijuluki sebagai wanita yang paling terhormat dan wanita yang paling menjaga kehormatannya. Saudariku muslimah, apakah engkau tak iri mendengar bahwa mereka adalah wanita-wanita ahli surga? Tidakkah engkau iri kepada mereka bahwa mereka adalah wanita-wanita yang telah mendapatkan julukan sebagai wanita-wanita yang mulia, yang langsung disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan tidakkah engkau malu ketika dirimu masih jauh dari akhlak mereka? Mereka yang memiliki kecantikan dengan hiasan akhlak yang mulia, mereka mampu menjaga diri dan kehormatan mereka sehingga mereka tercatat dalam sejarah sebagai wanita-wanita, dan bahkan tercatat dalam sejarah bahwa mereka adalah wanita penghuni surga. Mereka mulia di dunia dan mereka menjadi penghuni surga di akhirat. Dan tidakkah engkau ingin tahu apa gerangan amalan yang menjadikan mereka adalah wanita-wanita yang mulia? Apakah engkau tidak ingin tahu apa yang mereka lakukan? Apa amalan yang menjadi prioritas mereka? Bagaimana akhlaknya mereka? Bagaimana ibadahnya mereka? Bukalah lembaran-lembaran sejarah. Bagaimana mereka? Bagaimana salat mereka? Bagaimana sujudnya mereka? Bagaimana puasanya mereka? Dan bagaimana zikirnya mereka? Serta bagaimana kesabaran mereka ketika mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukalah lembaran-lembaran sejarah dan cari tahu bagaimana mereka menjadi wanita yang mulia dan bagaimana mereka menjadi wanita-wanita penghuni surga. Maka engkau akan tahu bahwa mereka menjadi hamba Allah yang mulia bukan karena mereka cantik. Mereka menjadi istimewa bukan pula karena mereka berparas elok dan berkulit putih. Mereka menjadi penghuni surga dan mereka menikmati semua yang ada di dalam surga bukan karena mereka bergelimang harta dan tahta. Mereka para wanita ini menjadi mulia di antara semua manusia. Mereka para wanita ini tinggi kedudukannya dan bahkan mereka menjadi penghuni surga adalah ketika mereka mampu untuk sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, saudariku muslimah, sesungguhnya kecantikan itu, cantik yang hakiki, adalah ketika engkau mampu menjaga apa yang Allah haramkan untuk engkau. Ketika seseorang mampu menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka ketika itulah dia menjadi wanita yang cantik. Kemuliaan itu adalah ketika engkau mampu merasa malu ketika auratmu tersingkap, merasa sedih ketika auratmu tersingkap, merasa takut kepada Allah ketika auratmu tersingkap, maka dengan itulah engkau akan menjadi hamba Allah, wanita yang mulia. Dan kedudukan yang tinggi adalah ketika engkau mampu menahan pandanganmu dari segala yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Begitu juga pendengaranmu, kamu akan menjadi mulia, menjadi istimewa, menjadi terhormat ketika pendengaranmu hanya disibukkan dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Begitu juga bibirmu, lidahmu, engkau basahkan dengan zikir kepada Allah Rabbul Alamin. Maka engkau akan menjadi wanita yang sempurna keistimewaannya, yang tinggi kedudukannya, yang digambarkan sebagai wanita-wanita penghuni surga. Dan beristiqomalah di atasnya.